Iya. Tadi penjelasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi kedua ya. Tadi kita ya sholat dulu biar enak ya. Biar jadi tanda-tanda orang yang diganggu, kita sedang membahas itu tanda-tanda gangguan jin. Tadi udah sampai vertigo, lalu sering melakukan tindakan aneh, memiliki supranatural, kemampuan meramal, menerawang, bahkan membaca pikiran orang lain, gitu ya. Sakit di salah satu anggota badan yang tidak terdeteksi dokter atau sakit menahun, sering tertawa sendiri melihat makhluk lucu yang tidak dilihat orang lain, susah tidur, insomnia, gelisah, sering terbangun dalam malam hari, susah bangun dan banyak tidur, tidak melakukan ibadah aktivitas yang diinginkan, tindihan. Tindihan ini juga sering ya. Tindihan itu tanda-tanda seseorang sedang diganggu oleh jin biasanya. Pernah ngerasain tindihan? Pernah ya tentunya ya. Pernah aku ya, apalagi di tempat Nah, baru. tempat baru. Jinnya mau kenalan gitu. Mimpi melihat sesuatu yang mengerikan atau melihat berbagai macam binatang ya. Misal ular, serigala, tikus, besar harimau, dan lain-lain ya. Baik di dalam sadar ataupun dalam mimpi ya. Jadi selanjutnya sering ego. Ego. Orang yang sering ego tuh jadi ganggu juga, tertawa, menangis, berteriak, ngomel, merintih, atau bahkan jalan pada saat tidur. Itu ya, orang yang eh, tidur tapi sambil berjalan, penyakitnya apa namanya ya? Itulah, saya lupa namanya. Mimpi seolah jatuh dari tempat yang tinggi dan semua yang berkaitan dengan tempat yang tinggi, seperti mendaki tempat yang tinggi, mau pohon, mau bukit atau gunung. Biasanya ketemu nenek-nenek atau kakek-kakek, seakan-akan kayak memberikan pelajaran ilmu gitu ya, kitab dan sebagainya, padahal itu adalah jin sedang menipu kita. Semua mimpi tentang kuburan, melihat kuburan, proses penguburan, mengkuburkan, dikuburkan, atau duduk di kuburan, tempat sampah atau jalan lingkungan yang seram dan mengerikan. Mimpi melihat orang yang aneh seperti tinggi sekali, pendek sekali, putih sekali, atau hitam sekali. Mendengkur dengan keras seperti harimau, dan gigi yang berbunyi beradu pada saat tidur. Mimpi bertemu dengan orang yang sama, laki-laki berkali-kali dan ingin bertemu dengan orang yang dimimpikan tersebut. Ini biasanya pelet ya, ataupun kasihan. Memimpikan keluarga yang sudah meninggal, melihat mayat, mimpi mati, mimpi berbicara dengan orang yang mati, dan semua mimpi yang berhubungan dengan kematian. Itu biasanya gangguan dari korin orang yang sudah tiada. Mimpi melihat suatu peristiwa dan keesokan harinya mengalami persis kejadian dalam mimpi tersebut. Gejala tipes, tubuh seperti terbakar atau terpanggang api, namun ketika dicek dengan termometer, temperatur tubuh normal. Seperti kemarin, siapa? Kang Indra ya? Kita mengalami itu, sering mengalami peristiwa kecelakaan kendaraan, ngantuk di jalan, atau bahkan gerakan tangan yang tidak bisa dikendalikan, ataupun berbagai kecelakaan saat mau pergi dakwah atau pergi untuk kebaikan. Hipotensi, sering terjadi pada mantan praktisi ilmu hitam, biasanya dukun, sebagai praktisi ilmu tenaga dalam, ilmu kebatinan, dengan pernafasan, khodam amalan, wirid overdosis, ilmu laduni instan. Nah, instan-instan itu biasanya ditempelin jin ya. Mandul, jin bersarang di dalam rahim atau menghalangi sel telur yang masuk rahim, atau bahkan sampai merusak setiap janin yang sudah jadi atas suruhan dukun. Histamiom, penyakit ini sudah lama menjadi misteri di dunia kedokteran, kadang sembuh dengan mengangkatnya dan kadang sebaliknya. Untuk membedakan penyakit kista medis atau sihir, kita bisa membacakan ayat ruqyah di tangan dan meletakkan di perut. Jika terasa hangat atau panas, maka geser ke atas. Jika penyakit pindah, maka itu adalah kista dari sihir.
Tanda-tandanya begitu ya kalau penyakit non medis kalau ditempelin di tempat yang sakit, sakitnya nih pindah jalan, tempel lagi pindah lagi, nah itu jin. Stroke ringan, tadi Victor, pikiran kotor. Jadi jin tersebut bersarang di mata dan mengendalikan saat memandang lawan jenis hingga tidak berkedip badan. Jin bersarang di kemaluan laki-laki dan dada perempuan dan membuat pikirannya kotor saat melihat lawan jenisnya. Jadi ketika melihat lawan jenis itu pasti pikirannya kotor, pikirannya pasti Victor ya. Stroke ringan, tidak bisa berdiri saat mau sholat atau tidak bisa melakukan gerakan tertentu dalam sholat. Saya juga ada pengalaman nih orang stroke ya, setelah 2 minggu itu di rumah sakit, tidak ada perubahan. Salah satu pejabat provinsi Banten waktu itu, bismillah dia diruqyah di rumah sakit. Saat itu pula dia bisa berdiri karena itu adalah gangguan daripada stroke yang diganggu jin dengan biasanya menggunakan sihir ya dari orang lain. Bismillah 30 menit langsung dia berdiri. Begitu juga saya pernah pengalaman di Bandung waktu itu dijemput ke Bandung seorang komisaris PT yang di Kebun Jeruk itu. Sama 30 menit langsung berdiri stroke itu ya. Stroke sebelah rata-rata. Dan itu memang nyata kalau memang itu gangguan, kalau kita membacakan ayat ruqyah biasanya spontan. Biasanya ya beberapa. Nah, kalaupun tidak ada perubahan, biasanya itu medis unsurnya. Hipertensi, jantung bocor, paru basah, batuk penahun, kolesterol, asam urat, pengapuran, dan penyakit lain yang tidak kunjung sembuh diakibatkan secara medis atau sihir. Untuk membedakannya cukup bacakan surat Al-Fatihah dan tiupkan ke telapak tangan, lalu tempatkan yang sakit. Jika terjadi rasa panas atau bertambah sakit, maka itu adalah sihir. Jomblo menahun, sulit menikah, sulit dapat jodoh yang cocok, tidak mau menikah, atau selalu melihat calon suami atau istri tiba-tiba menjadi mengerikan hingga akad yang dibicarakan bubar. Banyak juga. Ini biasanya dilakukan oleh dulu. Biasanya ada orang yang suka sakit hati karena cintanya ditolak. Kalau biasanya kalau di sini itu disebutnya gantung waris ya. Jadi dia lakukan supaya orang tersebut tidak menikah. Menikah dilakukan sihir biasanya dengan menggunakan bekas pakaian orang tersebut, baik dari celana dalam, yang sifatnya personal ya. Makanya itu kalau menjemur dalaman gitu ya, celana dalam ataupun kaos dalam gitu, jangan di luar, di dalam saja. Karena itu bisa menjadi media, media sihir ya. Dipendam biasanya di kuburan atau di pohon yang dikenal angker ya itu caranya. Lalu dipanggillah jin tersebut, lalu diperintahkan, diberikan sesajen untuk supaya mengikuti orang yang memiliki benda tersebut agar tidak menikah. Ya. Kedutan di sebagian seluruh tubuh dengan frekuensi mengganggu. Kedutan, tapi kenceng, nggak enak, dan membuat badan tuh nggak nyaman. Ya. Eksim, gatal yang sporadis. Banyak eksim itu juga kadang-kadang banyak itu dari jin juga. Jadi pada salah satu jamaah kita yang di daerah Depok, dia eksim di tangan di sini nih. Itu tiap bulan dia harus nebus obat dari dokter ya, obat racikan. Racikannya itu salep gitu. Tapi semenjak dia mengamalkan basmalah, biidznillah itu sembuh total. Tidak lagi ke dokter, nggak diolesin juga, cuma diamalkan aja doa di bismillah itu. Biidznillah semua atas kehendak Allah penyakitnya hilang dan tidak lagi berobat ke dokter. Nah, in apalagi itu anak yang hiperaktif dan sangat nakal, bertenaga super saat marah, susah dibangunkan sholat, tidak mau belajar ngaji dan membantah dengan sorot mata yang jadi matanya itu
bukan kayak anak-anak lah. Jadi ada kita tuh kalau dia melotot tanda-tandanya biasanya merinding badan kita. Nah, itu ada jin. Indigo sering ngobrol sendiri dan mengaku memiliki teman goib ya atau memiliki kemampuan indera ke-18. Diperkosa jin, mimpi didatangi laki-laki dalam bentuk bayangan hitam atau bentuk aneh menyerupai makhluk alien, mutan dan lain-lain. Baik laki-laki maupun perempuan sebetulnya ya. Yang laki-laki bermimpi bergumul dengan bukan mahramnya itu juga jin, jin perempuan biasanya. Hilangnya bayi dalam kandungan disertai kemunculan kembali setelah beberapa tahun kemudian dan ingin diakui anak. Nah, kira-kira itu beberapa ya. Saya kira masih banyak sekali itu tanda-tanda yang seseorang itu diganggu oleh jin, ya tanda-tandanya gitu ya. Banyak, saya kira lebih daripada itu nggak bisa diuraikan secara semuanya karena terlalu banyak kasus ya. Nah, jadi kita kepada materi inti yaitu teknik dasar ruqyah. Pertama, untuk ruqyah itu kita harus melakukan pengkondisian. Pengkondisian itu seperti apa maksudnya? Baik peruqyah dan pasien dalam keadaan berwudu dan mengkondisikan waktu maupun tempat, siapkan tempat yang tenang dan nyaman. Ya, tempat yang tenang dan nyaman. Harus khusyuk. Ya, itu yang sebaik-baiknya pengkondisian. Lalu pasien dikatakan siap diruqyah, konsentrasi, dan kondisikan pikiran jiwa dan raganya. Kalau misalnya ibu sekarang perasaannya seperti apa? Lemas, apalagi marah, harus ditenangkan. Yang lemas, kalau lemas bu minum dulu, makan dulu gitu ya. Jangan sampai dia nanti pas diruqyah muntah, kenapa bu? Mah saya kambuh, itu kan gak enak juga. Ya, karena dia belum makan. Ya, jadi dalam kondisi keadaan yang nyaman lah buat dia. Kalau lagi marah-marah bu, istighfar bu, coba bu istighfar bu. Ya udah kita tenangin dulu bu ya pikirannya, perasaannya, keselnya, biar khusyuk. Pasien harus ikhlas ridho dengan apa yang sudah, sedang, dan akan terjadi nantinya sebagai keputusan takdir dari Allah. Andai kata terjadi reaksi, terjadi kesurupan, ya, lalu mengatakan jin itu adalah kiriman segala macam. Apapun yang terjadi nanti eh, pasien tuh harus ikhlas dan tidak terlalu memikirkan gitu. Yang penting mah sembuh kembali normal. Kadang kan ada yang berarti kiriman ini segala macam gitu ya, dari orang yang benci, yang dengki, yang iri, yang hasad, yang dengki, yang apa namanya, yang tidak suka kepada kita. Jangan terlalu percaya juga dengan apa yang diucapkan jin yang masuk ke dalam orang yang kesurupan. Terkadang jin itu memang sifatnya ingin mengadu domba. Padahal bukan kiriman. Jadi kita tidak wajib mempercayai apa yang dikatakan oleh jin ketika kerasukan. Sebagai informasi awal mungkin bisa saja, tapi diyakini itu adalah kebenaran tidak bisa ya, karena jin itu tukang bohong. Semua jin itu rata-rata tukang bohong. Silakan tanyakan 3 sampai 5 pertanyaan. 3 sampai 5 pertanyaan biasanya benar, tapi kesannya bohong semua, dia ngarang nanti. Pasien untuk rela dan mau melepaskan jika ada jin dalam tubuhnya. Jadi nanti pasien tubuh nanti kalau ada, tapi jangan diniatkan. Kalau ada perasaan, ada yang memberontak dalam dirinya, ibu bantu ya gitu. Berdoa ya kepada Allah, bantu saya. Ibu juga berdoa nanti kalau dia udah mau dikuasai itu oleh jinnya atau khodamnya atau makhluk gaibnya, biar ibu juga mengingat Allah walaupun dalam keadaan yang kesurupan itu sebetulnya jiwanya masih ada. Jadi ketika kita memanggil si ibu dalam keadaan yang abreaksi ataupun kerasukan, trans seperti itu, ketika kita ajak komunikasi, insya Allah bisa terjalin komunikasi di dalam ruang bawah sadarnya. Pasien khusyuk mendengarkan bacaan atau doa ruqyah, khusyuk, tenang, dengarkan dengan khidmat gitu ya.
Siapkan plastik dan upayakan ada kerabat atau saudara teman pasien terutama perempuan harus dengan mahram atau teman wanitanya. Jadi itu pengkondisian yang harus disepakati antara Rocky dengan Marki ya, yang meruqyah dengan yang diruqyah. Pengkondisian 2 yaitu tempat. Tadi kan pengkondisian, individunya. Yang kedua tempat. Bersihkan dari tempat dari unsur syirik seperti jimat. Ada jimat nggak Bu di rumahnya Bu? Ruangan yang tempat ruqyah itu harus steril ya, seperti jimat, rajah dan patung dan yang mengandung kepada kesyirikan atau kemusyrikan. Bu, Ibu pegang atau Pak pegang wafak atau jimat atau rajah yang dikira itu, nah itu harus dibersihkan dari tempat sesi ruqyah. Nanti bisa mengganggu itu, mengganggu prosesi ruqyah nanti ya. Nah kita lanjut kepada teknik. Nah, teknik pertama yaitu teknik simai. Teknik simai itu adalah peruqyah membacakan kunci yang tadi ta'awud hingga dengan istighfar, lalu ayat-ayat ruqyah dengan tartil dibaca secara perlahan atau khusyuk dengan hikmat dengan bacaan yang fasih dan sesuai makhraj dan tajwidnya pada air. Adapun bacaannya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul-betul khidmat. Bismillahirrahmanirrahim. Agak ditartilkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahaladzim al-ghafurur rahim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihim jami'an ma'asi wal kunci ya. Lalu baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3, 7 atau 11 kali, Al-Falaq sama 3, 7 atau 11, An-Nas 3, 7 sampai 11, Al-Baqarah 1 sampai 5, satu kali saja. Al-Baqarah ayat 102, 7 atau sampai 30 kali. Ya. Al-Baqarah 255 atau ayat kursi 1 hingga 7 kali. Al-Baqarah 285 sampai 286. Pada kata wa'fu anna waghfir lana warhamna ulangi 7 hingga 21 kali. Lalu berdoa dengan jahar. Jahar itu jelas ya. Sampai terdengar sama Marki. Pada air dan garam atau kapsul bioenergi apabila ada ya. Apa doanya ataupun kata-katanya? Ya Allah, jadikanlah setiap molekul pada air ini menjadi duri yang sangat tajam dari golongan jin, setan, dan iblis laknatullah yang melukai dan mengeluarkan mereka yang bersemayam pada tubuh, sebut nama pasiennya, yang mengganggu seluruh penglihatannya. Nah, kadang-kadang kan ada di penglihatannya, pendengarannya di pendengarannya, pikirannya di dalam pikirannya, perasaannya di dalam perasaannya, seluruh kulit, seluruh daging, seluruh otot, seluruh organ tubuh, seluruh tulang, seluruh persendian, seluruh jaringan tubuh, ya, seluruh sel-sel terkecil dalam tubuhnya, serta seluruh darah yang mengalir di dalam tubuhnya dari ujung rambut hingga ujung tapak kaki atas izin dan ridho Allah terjadilah Al-Fatihah. Baca Fatihah. Lalu tiup
gitu ya, ke airnya. Lalu baca lagi, "Ya Allah, jadikanlah setiap molekul pada air ini menjadi api yang sangat panas. Bagi golongan jin, setan, dan iblis laknatullah yang membakar dan mengeluarkan mereka yang bersemayam pada tubuh." Sebut nama pasiennya. Yang mengganggu seluruh penglihatannya, pendengarannya, pikirannya, perasaannya, seluruh kulit, seluruh daging, seluruh otot, seluruh organ tubuh, seluruh tulang, seluruh persendian, seluruh jaringan tubuh, seluruh sel-sel terkecil dalam tubuhnya, serta seluruh darah yang mengalir dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki. Atas izin dan ridhonya Allah terjadilah. Al-Fatihah. Yang kedua, tiup. Ya Allah, jadikanlah setiap molekul pada air ini menjadi tentara-tentaramu ya Allah yang membersihkan seluruh tubuh. Sebut nama pasien lagi. Dan menyembuhkan segala macam penyakit, baik medis maupun akibat setan, jin, dan iblis laknatullah yang terdapat pada penglihatannya, pendengarannya, pikirannya, perasaannya, seluruh kulit, seluruh daging, seluruh otot, seluruh organ tubuh, seluruh tulang, seluruh persendian, seluruh jaringan tubuh, seluruh sel-sel terkecil dalam tubuhnya, serta seluruh darah yang mengalir dalam tubuhnya dari ujung rambut hingga ujung telapak kaki atas izin dan ridho terjadilah. Ya Allah, yang keempat, jadikanlah setiap molekul pada air ini menjadi dinding dari segala macam penyakit medis maupun gangguan setan, jin, dan iblis laknatullah yang bersemayam pada seluruh penglihatannya, pendengarannya, pikirannya, perasaannya, seluruh kulit, seluruh daging, seluruh otot, seluruh organ tubuh, seluruh tulang, seluruh persendian, seluruh jaringan tubuh, seluruh sel-sel terkecil dalam tubuhnya, serta seluruh darah yang mengalir dalam tubuhnya dari ujung rambut hingga ujung telapak kaki atas izin dan ridho Allah terjadilah. Al-Fatihah, bacakan Fatihah lalu. Setelah bacaan rukyah selesai dibacakan, ya, lalu minumkan air disertai kapsul bioenergi atau bidara kepada pasien kalau ada ya. Kalau tidak ada cukup air saja, lalu basuhkan. Lalu suruh minum sambil berdoa. Lalu diminumkan, sekan sedikit, basuhkan ke air muka, ubun-ubun, leher belakang, dada, perut, telapak tangan, pinggang, telapak kaki, dan di daerah yang dirasa sakit. Setelah itu katakan kepada pasien, "Ukhruj ya adullah." Keluarlah wahai musuh Allah. Sambil tepuk-tepuk atau sambil dikatakan aja terus. Kalau muntah berarti ada reaksi yang keluar dari jinnya, gitu. Dibaca juga ketika ruqyah TS bereaksi. Misalnya gini, ketika membaca ayat ruqyah, ternyata pasien ini bereaksi gitu loh. "Wah, berhenti! Ah, sudah hentikan!" Nah, itu sebetulnya bukan dia, itu jinnya. Sedang ingin menghentikan proses ruqyah. Lalu katakan, "Ukhruj ya Allah, keluarlah wahai musuh Allah." Aja. "Nggak mau." Nah, baca lagi. "Oke, kalau kamu nggak mau saya akan terus bacakan sampai kamu kepanasan, sampai kamu keluar. Kalau tidak mau keluar, gitu. Saya bacakan kembali. Ya, baiklah, saya keluar." Udah. Jangan berhenti. Jangan, itu kadang-kadang nipu. Plek, seakan-akan sadar, seakan-akan ya, tidur, plek. Terus bacaan ayat ruqyah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." "Wah, panas," gitu. Biasanya gitu ya. "Panas. Kenapa kamu nggak berhenti? Kenapa kamu tidak keluar? Kamu berbohong, wahai bangsa jin. Jangan salahkan kalau ayat-ayat ini akan membakar kamu, menyakiti kamu. Ayat ini akan jadi duri. Ayat ini akan jadi api yang sangat panas sekali pada diri kamu. Bahkan bisa membuat kamu mati. Maka keluarlah atas izin Allah. Keluarlah atas perintah Allah. Keluarlah karena engkau takut kepada Allah. Jangan takut sama Marki. Rocky. Jangan takut kepada orang yang meruqyah. Takutlah wahai jin kepada Allah. Aku tidak takut. Oke, baiklah kalau tidak takut aku lanjutkan bacaan ini. Oh, ampun, ampun. Silahkan kalau kamu ampun keluar. Tanyain, kamu dari mana? Sudah berapa lama? Itu pertanyaan biasa ya. Kamu dari mana? Sudah berapa lama dalam tubuhnya? Ada berapa jin yang ada dalam tubuhnya? Kamu bersemayam di mana? Lalu atas perintah siapa? Kalau memang atas perintah. Atas perintah ini misalnya. Jangan lantas percaya juga kadang-kadang ya. Jadi
Oke, baiklah. Saya nggak akan banyak bicara. Silakan keluar dari tubuhnya. Nggak mau, nanti saya akan di penjara, nanti saya akan dipukuli, nanti akan saya dihukum oleh bangsa-bangsa jin, rajanya ataupun dukunnya. Mau nggak kamu saya kasih doa yang bisa menyelamatkan kamu? Oh, bisa ada. Tapi kamu harus masuk Islam. Apa itu Islam? Baru kita di situ dakwahnya. Islam itu mengakui Allah adalah Tuhan alam semesta. Anda tahu Allah? Tidak. Makanya akan saya kenalkan kamu kepada Allah. Baca surat Al-Ikhlas, saya Qul huwallahu ahad. Kamu lihat cahaya yang sangat terang. Itulah cahaya Allah. Kamu masuklah Islam, maka kamu akan mendapatkan cahaya ini. Nah, gitu biasanya ya. Kalau ada reaksi, kalau tidak ada reaksi ya lanjutkan saja. Kadang ada yang reaksinya pada rukyah hari pertama, ada yang pada hari rukyah kedua, ketiga. Karena gini, kebiasaan bangsa jin itu adalah ketika kita ingin merukyah, kadang-kadang jinnya itu kabur duluan, ngumpet. Nah, itu ya. Makanya baiknya ketika mau merukyah itu kita sholat dulu di rumah, sebelum berangkat ke tempat marki, kita duduk dulu, kita doa dulu, ya Allah, aku mohon perlindunganmu, aku mohon pertolonganmu. Sekiranya ada memang jin dalam tubuh orang tersebut, ya Allah, mudahkan agar keluar. Kalaupun jin ini katakanlah ketika aku datang lalu dia ingin pergi seakan-akan tubuhnya tidak ada gangguan, maka ya Allah kunci dan lepaskan ketika aku sudah berada di sana. Kira-kira gitu ya. Lanjut teknik putaran dan tepukan. Nah, ini sambil dibacakan ayat rukyah, mohon maaf ya. Perintahkan pasien untuk memegang perutnya ya, perutnya di sini, perutnya sambil diputar gitu ya, ke arah kiri sebanyak 7 kali atau diputar aja sambil duduk 7 kali sambil kita baca ya diputar bu, Bismillahirrahmanirrahim, diputar gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau ada yang terasa hangat panas tarik ke atas, tarik bu ke atas bu. Oh. Atau kalau sama laki-laki dibantu oleh kita, kita posisinya ini orang yang sedang duduk ya, jadi dari kanan ya gitu ya, putar bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil katakan ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, gitu ya, di sela-sela surat itu, lalu ditarik ke atas. Maaf ya. Sambil ditarik ke atas sampai ke tenggorokan, sampai ke mulut gitu ya, seperti didorong gitu. Terus baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam. Oh, sambil ditarik lagi ke atas. Keluarin ya. Nah, bantulah dan perintahkan pasien menepuk leher. Nah, setelah ini ya sambil diputer gitu, misalnya pasiennya muter perutnya sambil ditarik ke atas, kita tepuk di belakang lehernya atau punggungnya, belikatnya, tepuk-tepuk. Yang itu disebut dengan teknik putaran dan tepukan. Jadi ada putarannya, misalnya kita tangan kanan muter perut naikin ya sampai naik, nah tangan kiri ini tepuk sampai ukhruj Allah. Atau si pasien sendiri muter, di yang nepuk itu kita atau kerabatnya atau temannya atau orang yang mendampinginya. Pada sesi akhir bacakan kunci 7 kali pusaka, salam tawakal ahli dan asma tangkis ya. Kalau udah dapat ijazahan nanti ya. Dan dicampurkan daun bidara atau cukup dengan asma ruqyah yang kita ijazahkan ini ya. Dan tawakal ahadi dan asma tangkis. Bisa juga gunakan sabun bidara sebagai ikhtiar penjagaan untuk pasien agar ada air yang digunakan untuk mandi dan minum dan mandi. Selanjutnya teknik injak garam.
Bacakan amaliyah ruqyah yang 7 KP tadi, doa-doa tersebut pada garam kasar, lalu tempatkan dan berilah alas dan minta pasien menginjak garam dengan duduk atau berdiri. Sambil pasien duduk atau berdiri, Anda bacakan ayat ruqyah kembali. Ini bisa lanjutannya, nanti teknik lanjutannya pada hari yang sama, ya. Dan sambil katakan, ukhraj ya Allah. Kuncinya itu, keluarlah wahai musuh Allah, tepuk-tepuk, ya. Teknik sentuh tubuh. Nah, sentuh tubuh itu tangan kita, ya, baca sentuh punggungnya sambil bacakan ayat ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah amal yang 7 KP itu terus sambil ukhruj ya Allah gitu. Setiap jeda surat gitu ya. Nah, ini bisa digunakan sebagai teknik tambahan ruqyah lainnya. Selanjutnya teknik hembusan. Nah, bacalah amaliyah N7KP ya, ruqyah tadi, tarik nafas yang dalam beberapa saat dan katakan dalam hati kontak kepada jin yang dalam tubuh pasien tersebut, keluar wahai musuh Allah. Gitu ngebatin ya. Lalu tiupkan ubun-ubun pasien atau tempat yang dirasa sakit. Teknik ini bisa digunakan juga sebagai teknik ruqyah tambahan ya lainnya. Nah, teknik denyut nadi. Nah, ini khas di N7KP ya. Posisi duduk dengan rileks yang sangat nyaman. Carilah denyut nadi. Ya, cari denyut nadinya. Misalnya di sini. Ya, pegang gitu ya. Nah, pasien kita cari denyut nadinya sampai terasa pegang dengan perlahan, rileks ya. Cari denyut nadi dengan nadi leher. Leher juga bisa. Pasien boleh tiduran, terlentang. Kita dari atasnya pegang gitu. Dengan sentuhan yang lembut, jangan menekan terlalu kencang, yang penting terasa denyutnya. Lalu bacakan ruqyah yang 7 kali. Ruqyah ayat-ayat tadi itu ya. Faedahnya adalah melancarkan aliran darah, menghancurkan portal jin dalam aliran darah, dan sel darah yang secara genetik memiliki ikatan dengan ilmu leluhur atau jin keturunan atau jin nasab. Ya, demikian materi ruqyah pada hari ini. Silahkan kita buka tanya jawab. Kang Ragil. Silakan Kang Giri kalau ada pertanyaan. Kang Giri. Kalau mau ada yang ya bentar. Gimana Kang Giri? Nggak ada suaranya nih. Jaringannya nggak stabil Abu ya. Oh. Jaringannya nggak stabil. Tadi masuk juga agak susah juga Abu ya. Kang Teguh tadi kemana katanya? Kang Teguh ada saudaranya Bu ya. Kang Giri. Konek kurang deh. Oh, beda. Kang Giri, gimana? Belum. Belum ada suaranya. Bisa. Pencet yang lama biasanya di audio itu tuh. Ya, sudah. Ya, sip. Ya, gimana Kang Giri? Ya, kalau tanya nanti seandainya ada yang mau ruqyah online. Ya. Tekniknya gimana? Oh ya. Satu gini Kang Giri, kalau kita mau meruqyah online, baiknya ya by video call ya. Tapi yang penting terdengar suaranya lah. Satu, kalau itu laki-laki ya berwudu tentunya, tempatnya. Lalu jangan dia sendirian, nggak boleh sendirian ya. Harus ada kerabatnya.
khawatir terjadi yang namanya trans ataupun bereaksi ya. Lalu yang kedua, kalau dia itu laki-laki udah tadi punya wudhu disertai temannya atau kerabatnya atau saudaranya atau orang tuanya gimana pokoknya. Tapi si Marki ini duduk aja, jadi saudaranya yang megangin HP, lihat lebih fokus, jadi jangan sampai megang gitu, takutnya dia capek apa gimana. Jadi kayak pakai laptop atau pakai HP, pakai tripod gitu ya. Lihat kepada kita. Lalu kita bacakan namanya siapa. Jadi tetap harus ada pengkondisian buat dia nyaman. Pengkondisian pertama, oke, kenapa pengen diruqyah? Nah, kita tetap tanyakan kondisinya. Jadi dengan kita menanyakan kondisinya, kenapa sih pengen diruqyah? Misalnya, oh saya perasaan badan ada yang kurang nyaman. Sudah sejak kapan? Gitu kan. Kita gali dulu nih, building report dulu dia. Apa sih sebetulnya yang dia rasakan? Apakah tanda-tandanya masuk kategori dia itu memang diganggu jin atau tidak? Itu dulu. Setelah itu kita siapkan air ya, air, garam kasar ya di depan dia. Lalu kalau bisa ada daun bidara atau daun kelor ya, dimasukkan ke mangkok gitu ya, mangkok gitu. Taruh depan semuanya itu. Sambil begitu, siap ya, relax, tenang, pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita bacain aja ayat ruqyah itu. Baca kunci dulu kalau di N7KP. Jadi kunci itu adalah kunci doa. Doa itu sulit diijabah kalau tidak pakai kunci. Nah, itu sebetulnya kunci kalimat pusaka. Nah, sambil Fatihah gitu. Biasanya ya. Kalau memang ada gangguan itu respon langsung. Entah itu pusing. Nah, ketika pusing lalu katakanlah pingsan atau bereaksi gitu kan. Nah, itu kan ada daun kelor ataupun daun bidara ya. Daun kelor lah biasanya yang ada batangnya gitu kan. Ciprat-cipratin aja ke dia kalau dia kerasukan. Gitu. Atau kita mau tanya dulu. Wah, ya kamu dari mana gitu. Kenapa kamu masuk ke badan saudara saya ini dan seperti itu dan seterusnya. Sampai dengan doa terakhir tadi itu, ya Allah jadikanlah air molekul pada air ini ya kan duri yang sangat tajam bagi golongan jin. Bagi golongan jin jadi berlaku hanya pada golongan jin. Jadikanlah air pada molekul pada air ini api yang sangat panas bagi golongan jin. Ya kan? Pembersih bagi golongan jin gitu loh. Dan pembersihan dari penyakit medis dan non medis dan jadikanlah dinding dari golongan jin. Jadi 4 prinsip itu. Jadi duri, jadi api, jadi pembersih dan jadi dinding. Dinding itu siapa nanti? Ya tentara-tentara Allah. Dari mana? Dari ayat-ayat yang kita bacakan. Kalau perempuan tentu penanganannya menggunakan mukena gitu kan. Jangan lupa siapkan plastik, khawatir dia efeknya muntah. Nah, kalau misalnya dia muntah, lakukan teknik tadi putaran dan tepukan. Nanti kerabatnya itu yang memutar dan menepuk punggungnya. Sambil katakan nanti Kang Giri ngomong, "Ukhruj ya Allah, keluar wahai musuh Allah, keluar kamu semuanya yang dalam tubuhnya." Itu sih. Oke. Ada lagi Kang Giri? Sementara sudah. Ya. Sekarang kalau tidak ada, Kang Ragil ada pertanyaan? Cukup Pak Bu ya. Sekarang silakan siapkan air Kang Giri, Kang Ragil ya. Videonya dihidupkan. Kita ijazahan untuk amaliyah ruqyahnya biar lebih powerful ya.
Alhamdulillah. Ada di situ. Di kamar. Di kamar kamu. Tuh kan. Udah cepetan ya. Kamar nenek. Sudah siap semuanya? Siap Pak Buya. Sudah. Kang Iri, oke. Di speaker apa gimana? Gimana? Videonya aktifin ya? Heeh. Oke, bentar. Oke, kita Kalau proses. kepanasan nge-lag ini HP-nya. Oh ya udah, nggak usah kalau nge-lag nggak usah. Kalau nggak kuat ya. Nanti ketika saya katakan saya ijazahkan Amaliyah Ruqyah praktisi Nur 7 Kami Pusaka ya dengan memohon keberkahan bimbingan bantuan terjadilah ucapkan qabil tuh ya, saya terima biasanya. Oke, semuanya kita menyerahkan diri kepada Allah. Jadi doa ini akan saya selaraskan dengan doanya para guru-guru yang bersambung dari syekh ke syekh, dari kiai ke para kiai sampai bersambung kepada Rasulullah, terutama suratul Fatihahnya. Insya Allah dari suratul Fatihah dan ayat-ayat nanti yang dibacakan ini mempunyai kekuatan yang berbeda karena bersambung sanadnya, silsilahnya hingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya berhikmat saat ini ya, sampai nanti saya katakan saya ijazahkan dengan bla 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 bla, nanti qabil tuh ijazah gitu ya. Oke, semuanya siap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim al-ghafur rahim min kulli dhanbin azim wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi wa dhunub. ناوين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وتبركا من الله سبحانه وتعالى وتشكرا على الله سبحانه وتعالى على جميع نعمه الظاهرة وباطنة وعلى هذه النية ولكل نية صالحة نطلب منك الهداية والتوفيق والعناية والرضا والسلامة والبركة والشفاء والعافية ودوام العافية مع راحة لقلوبنا وشهة أبداننا لأمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك تيسير في كل يسير فإن التيسير في كل يسير عليك سهل يسير. اللهم اقض حاجاتنا ولمن حضر في هذا المجلس رجل فرجان سجيري وحاجة المحتاجين وبلغ مرادنا مراد المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليكم يا جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم يا جميع الملائكة المقربين والمقربين. السلام عليكم يا أصحاب رسول الله أجمعين. السلام عليكم يا جميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العالمين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
برضا الله تعالى والبركة والكرم ورحمة وشفاعة رسول الله. Saya ijazahkan Amalia Ruqyah Nur 7 kalimat pusaka dengan memohon keberkahan, bimbingan, bantuan, dan perlindungan-Mu ya Allah. Terjadilah. Ya. Ya Latif. Ya Fattah ya Razak ya Fattah. Ya Fattah ya Razak. Ya Alim ya Alim ya Alim. Ya Hadi ya Nur ya Hadi ya Nur. نور الله نور السماوات ومثل نور كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة كأنها كوكب يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ومن يمسك فلا مرسل بعده وهو العزيز الحكيم. Alhamdulillah. Silahkan diminum. Basuh mukanya, ubun-ubunnya, leher belakang, dada, perut, dan telapak kaki. Diminum airnya, basuh mukanya, ubun-ubun, leher belakang, dada, perut, pinggang, ya, dan telapak kakinya. Telapak tangannya juga sudah pasti ya. Alhamdulillah. Sudah ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana? Apa yang terasa Kang Ragil? Dingin Bu ya. Air lah dingin kali. Kang Giri gimana? Yang terasa? Rada berat ini pala. Palanya berat ya? Ya, di ubun-ubunnya rada dipoprokin lagi ya. Iya. Ini Kang Ang ikut tadi. Oke. Ikut nggak Bu ya? Baru masuk Abu ya, ini tapi terasa sih sedikit Abu ya. Sedikit. Ayolah, baru datang. Dikit rasanya. Masuk koneksi. Iya. Ya, kurang lebih Langsung. seperti itu. Untuk materi hari ini saya akhiri ya. Bermanfaat. Selanjutnya setelah penutup ini silahkan bincang-bincang lah di luar materi ataupun pertanyaan yang lain ya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalatul nabi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Enggak sih Bu ya. Saya yang nanya dari mana? Ini ada di Cibarusa. Masih di apa? Apa sih ini? Cikarang. Bu ya. Kang Giri punya iya, jadi gimana? Apa? Enggak. Gimana Kang? Kang Giri? Iya, iya. Gimana? Punya pengalaman ruqyah memang? Belum. Oh. Baru ini.
Ada yang ingin diruqyah gitu? Iya, rencana nanti. Jadi gini Kang Giri, Iya. sebisa mungkin kita lakukan ruqyah mandiri juga ya, Kang Giri. Oh, ya. Ruqyah Oke. mandiri. Jadi teknik-teknik yang tadi kita aplikasikan untuk diri kita pribadi pada sholat 5 waktu misalnya gitu ya. Mungkin Al-Ikhlasnya Iya. 3 Oke. kali, Al-Falaqnya 3 kali, sisanya sekali-sekali cukup lah. Yang penting dibiasakan sampai air itu betul-betul meresap. Insya Allah itu berbeda Hmm. rasanya. Lakukan teknik-teknik itu secara mandiri kayak putaran dan tepukan. Ya, kalau ada ternyata kita bacakan di perut panas juga perut kita Iya. nih. Nah, berarti ada ya mungkin makanan Hmm. yang katakanlah subhat gitu kan, kita nggak tahu ya, kita kan beli di pasar, di warung dan segala macam. Kita nggak tahu makanan itu katakanlah ayam disembelih atas nama Allah apa ayamnya potong aja main potong gitu. Kan itu kan haram ya sebetulnya. Kita kan nggak tahu subhat jadinya. Iya. Dan minuman, mungkin minumannya katakanlah ya mempunyai anasir jin, kadang kita beli makanan juga. Nah, itu kadang-kadang yang banyak terjadi itu gitu. Iya. Dari makanan yang kita beli, kita makan tuh jadinya jadi daging, tapi di dalam daging itu terdapat makhluk-makhluk jin lah gitu. Kadang orang pakai penglaris, apa segala macam ya. Nah itulah. Makanya kita dibutuhkan ruqyah mandiri secara pribadi. Dan itu juga melatih diri kita supaya tidak terlalu kaku ketika meruqyah pada awal kali. Kang Ragi ruqyah mandirinya sudah masih? Belum lancar Abu ya. Udah hari Nggak ya. apa-apa. Baca juga nggak apa-apa. Nggak ada yang mewajibkan hafal kok. Cuman kalau udah sering baca insya Allah hafal. Boleh. Yang 102-nya. Itu ayat hebat itu. Dibacanya itu bisa cepat lupa loh. Iya, Abu. Iya. Karena itu ngusir banget itu setannya itu. Setannya nggak suka itu. Gitu kan, muncul kan? Nah, muncul. Udah dibacain muncul langsung. Iya, karena setan muncul. Ya, memang itu kan asbabun nuzulnya ayat 102 itu terkait kepada bahwasanya Nabi Muhammad difitnah melakukan tindakan sihir. Apapun yang dilakukan Nabi Muhammad itu sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Kata Allah, mereka mengikuti apa yang mereka perkirakan tentang Nabi Sulaiman. Bahwasanya Nabi Sulaiman itu pelaku sihir di pikiran orang Yahudi dan Nasrani. Star of David ya. Nah, padahal itu wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Walakin nasyayatin kafir, tapi setan itulah yang kafir. Setan itu karakter daripada orang ataupun jin, bukanlah makhluk. Jadi pada waktu itu ketika Nabi Sulaiman katakanlah tidak diketahui keberadaannya, ada yang menyerupai menjadi Nabi Sulaiman dan melakukan tindakan-tindakan sihir, padahal itu adalah jin. Karena cincinnya itu ketinggalan dipakai oleh jin. Wa kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna nasa sihra. Lalu diajarkanlah sihir. Wa unzila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diajarkan oleh Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Tidaklah kami mengajarkan kepada setiap diri kecuali kami ini bilang, coba ini manahnu fitnatum fala takfur. Janganlah kamu kufur. Jadi sekedar ilmu aja, ada loh begini gitu ya. Jangan dipraktekin. Cukup tahu aja.
Jadi kamu obatin orang yang kena ini caranya begini gitu. Dengan kamu tahu ilmu sihir, maka kamu gunakan ilmu sihir. Nah, ya, kan ilmu harus dipraktekin. Kalau sihir mah nggak boleh, cukup diketahui saja. Karena kita harus menyiapkan anti daripada ilmu tersebut. Sihir itu penanganannya kadang-kadang kasusnya beda-beda. Fayata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, dan lalu mereka mengajarkan atau belajar ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, mengajarkan bagaimana memisahkan suami dan istri. Tadi apa? يتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذنه. Sejatinya mereka tidak dapat melakukan apa-apa kecuali atas izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari apa yang membuat mudarat dan tidak memberikan mereka yang fa'uhum, memberi manfaat. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka sudah menjual akhirat demi dunia. Walbi sama syarabi anfusahum law kanu ya'lamun. Sungguhnya mereka merugi kalau mereka mengetahui. Jadi ayat ini memang spesial. Punya apa ya? Seakan-akan tuh setan tuh nggak suka. Emang nggak suka sih. Karena ini kalau dibaca 30 kali bisa ngancurin sihir ya. Sihir apapun insya Allah atas izin Allah tentunya. Jadi ibarat kata kerajaan Sulaiman yang difitnahkan, kita tahu kejadiannya bahwasanya Nabi Sulaiman tidak seperti itu. Lalu turunlah ayat itu berkenaan tentang fitnahnya Nabi Sulaiman. Alif masuk. Masuk ya. Oh, udah nganternya udah. Ya ini masih lihat. Oh gitu. Ya, ada yang tanyakan lagi? Sampai mana ini? Bab sihir ya? Ya, sihir ya nanti kita minggu depan insya Allah kita sihir juga bahas, tapi ya sekedar apa namanya membahas tadi ayat Al-Baqarah ayat 102 itu. Kang Alif bagaimana pengalamannya itu? Banyak. Jadi untuk ayat sihir ini kalau dibaca 30 kali itu kan bisa sampai ngancurin sihir ya Bagi ya. Betul. Terus misalnya itu sihir yang di rumah ataupun yang di tubuh orang berarti ya? Betul. Ini kan kemarin bahasannya itu saya ada pasien yang lumayan berat-berat, ibaratnya seperti kayak sakit tumor, kanker, sama stroke. Ya. Nah, setiap kali ketemu pasien yang seperti itu, kok di situ seringnya itu sukmanya kok nggak ada, Bagi. Jadi yang saya tanyakan itu sama pasien itu kan pernah nggak mimpinya itu kalau nggak di kuburan, di sungai. Ya. Sesuai dengan deteksi Kaitannya tadi ya, dengan tanda-tanda. Jadi penyakit yang ada hubungannya dengan jin. Tadi kan dibahas juga sih sebetulnya. Terkadang kita itu sering makan makanan yang berbau subhat ya. Iya. Nah, makanya dari makanan itu kan, sedangkan makanan itu yang membentuk daging ya. Lalu kita sendiri sering nggak tahu beli ayam potongnya gimana ya. Makanya salah satu tekniknya nanti adalah berbekam. Oh gitu. Langsung ngeluarin darahnya, lakukan bekam ya.
setiap bekam itu kan ini apalagi kita combine dengan ruqyah N7KP, bekam, hipnoterapi dan selanjutnya ini kuat sekali. Jadi bahkan kanker, tumor, biidznillah waktu itu ada orang sakit ginjal stadium 4 ginjal ya, dibekam sembuh total. Tapi dipadu dengan herbal, makanya kita itu kan dipadu herbal. Contoh tadi kapsul bioenergi kan gitu ya. Udah pastilah ini mah produk kita gitu kan ya. Hataman Quran 30 kali. Kedua, untuk kulitnya dengan apa namanya? Minyak bidara. Minyak bidara. Saya dapat nyuling nih minyak bidara tuh. Minyak bidara. Suling buat mandiin orang ya. Selanjutnya madu. Madu ini madu odeng ya, langsung dari Baduy. Dengan kapsul juga, kapsul bidara. Jadi penyakit itu ada 3 unsur cara penanganannya, ya kan? Satu dengan ruqyah, kedua dengan bekam, ketiga dengan herbal. Tetap tubuh itu butuh pembersihan dengan obat-obatan herbal. Ruqyah itu ibarat kata memperbaiki sistem kelistrikannya, memperbaiki sistem aliran darahnya. Sedangkan aliran darah yang sudah kotor diambil dengan cara berbekam. Untuk memperbaiki sistem jaringan tubuhnya, gunakanlah kapsul bioenergi misalnya. Hatikan hiu, ini alhamdulillah. Kemarin ada yang testimoni lagi tuh. Ada seorang ibu-ibu baby blues, tau baby blues ya? Tau baby blues nggak? Habis ngelahirin tuh nggak mau ngeliat anaknya. Ada ya. Nah itu juga salah satu gangguan tuh. Dimana-mana fitrahnya ibu itu pengen ketemu anak, ini mau nggak mau nyusuin nggak mau. Kita ruqyah, kita hipnoterapi, biidznillah, lalu konsumsi kapsul ini. Alhamdulillah sekarang sudah membaik. Ada satu lagi nih pasien yang lebih parah. Nah, sudah 7 bulan saya masih terapi. 7 bulan lumpuh setelah operasi sesar anak kembar. Berat. Saya masih nanganin itu. Nah, itu jadi harus ada combine. Rasulullah menyunahkan berbekam. Ya, berarti kan ruqyah, hijamah dengan herbal. Jadi tubuh itu punya 3 unsur kan ya, dari darahnya, dari tulangnya. Tulangnya nanti pakai kiropraktik ya kan. Berarti kan ruqyah, bekam, kiropraktik dengan herbal. Tambah lagi kalau itu nanti hipnoterapi tuh. Hipnoterapi dibutuhin juga. Jadi semuanya, jadi penanganannya misalnya anak ini, orang ini kadang kan nggak mau jujur ya, pasien itu ada yang nggak jujur gitu loh. Ibu, yang dirasa ini kelihatannya ibu lemes, enggak, karena dia ada arogansinya. Padahal sebetulnya yang buat itu adalah setan atau jin dalam dirinya. Oh, tapi ibu kelihatannya ini pucat. Enggak kok. Nah itu gunakan hipnoterapi supaya dia bisa bicara jujur. Caranya gimana? Ya gunakan ilmu terapi contohnya. 5 yes itu loh. Ya. Ibu sehat, Bu. Sekarang jadi ibu sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Ibu kesini sama siapa? Hanya bikin dia nyaman. Setelah nyaman, Bu, saya ngerti kok. Ibu jujur aja, insya Allah. Harus terpisah dari orang lain, ada berdua biar dia betul-betul merasakan bahwasanya kita care gitu loh. Ataupun Pak, Bapak yang jujur. Karena saya pernah juga tuh. Iya. Orangnya ternyata dia punya
Pak Camat itu punya simpanan. Wah, Gitu. Kalau ibunya Ramai nggak ada baru dijawab jujur. Gitu. iya. Ibunya nggak ada, baru saya tanya, Pak, mohon maaf, Bapak punya istri lagi ya? Istrinya nengok, iya. yang Ketahuan. nyihir istri keduanya. Insyaallah, naudzubillah, Allah alam bisawab ya. Tapi ya kita harus bisa mengetahui cara komunikasi dengan pasien itu. Itu kan ilmu hipnoterapi juga sebetulnya. Bagaimana membuat pasien nyaman sehingga mengatakan sejujurnya apa yang terjadi. Iya, iya. Nah, terkait ayat ini, memang ayat ini bisa menghancurkan buhul-buhul sihir. Tentu nanti kita akan lanjutkan untuk sihir itu pada minggu tanggal berapa? 12 ya? Iya. Khusus bab sihir. Ini kan praktisi dasar ya. Hmm. Ibarat kata ruqyah yang biasa digunakan oleh orang-orang pada umumnya ya. Pada umumnya. Ayat ini sudah cukup insya Allah. Tapi nanti kita tambahkan lagi sampai dengan menghancurkan buhul, mendeteksi buhul bagaimana gitu. Ya, misalnya ada pendeman gitu ya. Ya. Misalnya di rumah ini ada pendeman atau apa. Nah, bagaimana deteksinya misalnya sihir kuliah atau juz'iyah gitu kan. Biasanya caranya seperti apa? Ini nanti masuknya kategorinya ada ilhaminya nih untuk penanganan sihir ini. Iya, iya, iya. Jadi bukan hanya teoritis saja, nanti ilhaminya kita buka. Latifahnya kita buka. Yang nggak ikut rugi. Kapan Abu ya? Kita langsung minggu depan. Oh, kira nanti malam Abu ya. Hah? Kira nanti malam Abu ya. Materinya belum mantap, rampung. Itu Kang Ragil. Materinya ketikannya masih banyak. Iya, nanti malam Kang Ragil. Kang Ragil kinclong amat Kang Ragil, mantap itu. Gas Nanti terus. malam tugas gini nih Kang Ragil nih. Oh iya. Ya susah sekarang ya Allah. Insyaallah. Ya lagi menikmati lah Kang Ragil. Udah Juga beres ada itu. Alhamdulillah Abu ya. Hah? Tugas Ya, alhamdulillah. udah beres saya Abu ya. Gede sekarang. Belum beres, nyekolahin belum, ngawinin belum. Yang berat kan Ya. di sesi itu. Ya, kurang lebih gitu sih. Nanti kita Tapi bahas seringnya tentang kok sihir. kaitannya itu ya Pak Kiai, apa? Punten apa? Seringnya kaitannya kok di situ itu ya. Pasti keluar gitu ya sukmanya. Oh, yang sukma. Ya. Iya. Jadi gini, Karena itu apa? Ada kaitan dengan jinasab kayaknya. ya salah satunya jin nasab itu menguasai ya sebagian organ tubuh Kang Alif. Di jantungnya kah, di ginjalnya kah, jadi kanker, jadi tumor, mohon maaf ya. Karena dia kan sudah membuat portal darah ya di organ tersebut. Nah, kalau orang yang begitu atau dari sisi makanan yang kita konsumsi. Masalahnya gini, kalau portal itu sudah terbuka di salah satu organ tubuh, ibarat kata pintu rumah yang terbuka, wah keluar masuk, bisa bawa gerombolan, jadilah kanker, jadilah tumor gitu. Saat itulah. Nah, apa yang terjadi? Sukmanya kok nggak ada? Jadi gini, dalam tubuh ini, ya kan, sukma itu dipengaruhi organ tubuh. Ya kan? Kalau di dalam metafisika pada umumnya, portal tubuh itu ada berapa? 7 ya. 7. Chakra, mahkota, ajna, tenggorokan, jantung, perut, dan tin ya. Chakra, dan perut, dan tin. Seks, dan chakra dasar atau
Kundalini. Ketika ini tuh ada portalnya. Jadi bisa jadi cakra terbuka itu ya yang berbentuk seperti bunga gitu berputar. Ada dua portal itu, yang positif dan negatif. Kalau yang negatif isinya nanti jin dulu. Yang positif isinya adalah para cahaya Allah. Cahaya Allah. Beda putarannya. Beda pancarannya. Ibarat kata portal ini pintu lah. Gitu. Tergantung yang ngebukainnya. Tergantung yang mempersilahkannya. Itu yang umum. Kalau di Naksabandia kan Latifatul Qalb adanya nanti. Ya kan? Ada Latifah Nabi Adam, ya kan? Sampai dengan Latifatun Nafsi, ya kan? Nah, itu nanti di dada adanya. Nur, ataupun kita sebut SB lah. Nah, setiap portal itu, dari cakra itu, punya kesadaran. Atau disebut sukma. Makanya ketika organnya itu dantin, misalnya ginjal nih ya, ginjal. Dia rusak, sukmanya nggak ada. Bukan nggak ada, dikuasai sukmanya. Kayak orang kesurupan, cuman kesurupannya bukan di kepalanya, tetapi di daerah organ tubuhnya. Makanya organ tubuhnya tidak bekerja optimal, karena sudah diganggu, udah diselimuti. Paham ya? Alif? Ya. Ya. Gitu. Berarti kayak benalu berarti. Nah, iya. Nah, ketika pohon ada benalunya, kira-kira dia hidup nggak? Tetap hidup, tapi kan berkurang kan dayanya. Mungkin buah-buahannya nggak akan keluar lagi, dan segala macam. Pada intinya gini, sukmanya itu seperti dikunci, gitu ya. Atau dikuasai. Gitu. Karena kesadaran daripada salah satu organ tubuhnya dikuasai. Kata-kata dikuasai itu bisa jadi diambil, disita, diikat biasanya. Oh, diikat ya. Diikat sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika sukma ini diikat, ya kita harus cari di mana posisinya. Terkadang sukmanya itu nggak jauh-jauh daripada badannya. Kalau dalam ilmu metafisik disebutnya aura. Auranya itu, nih, kita lapisan aura kan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ya kan? Ketika lapisan yang terluar ini, auranya ini, katakanlah melemah, itu diisi sama yang lain. Jadi dia itu, katakanlah, ada kamar, ada 7 kamar. Kita di kamar itu, tapi kamar itu ternyata ada kita, tapi kitanya tidur, gitu loh. Lalu dia masuk. Kan terserah dia apa yang dilakukan di kamar. Karena kita sudah dilemahkan, kan gitu. Karena kita posisinya lemah. Lemah apa? Pada ruangan tersebut, sukma tersebut, sukma ini kitanya lemah. Di mana kelemahannya? Kita tidak menaikkan standar sukma ini menjadi mutmainah. Kita malah merendahkan kategori sukmanya menjadi amarah tadi itu, atau lawama, sawama itu. Tidak pada posisi nafsu mutmainnah. Maka ketika tidak ada nafsu mutmainnah, tidak ada penjagaan walillahi junudus samawati wal ard gitu loh. Iya. Bahkan kata sukma itu adalah ruangan yang nggak ada lampunya, nggak ada nurnya. Ya siapa ruangan yang tidak ada lampunya itu yang paling senang? Ya, yang masuk, yang mengisi. Nah, ngontrak lagi aja kan. Kontrak, iya. Oh gitu. Memang bisa begitu. Kalau berkaitan lagi dengan dasar ya Pak Kiai ya. Itu contoh ini yang dasar di ruqyah ini kan berarti
dengan mengisinya, contoh misalnya dengan 7 kunci katakanlah kan gitu kan. Ya. Nah itu cara mengisinya bisa kan diperbanyak misalnya dari ta'awudnya berapa gitu kan. Terus basmalahnya, Ya. hamdalahnya misalnya ditempat-tempatkan gitu kan di 7 titik Ya. atau 7 sukma atau 7 apalah. Misalnya kan Ya gitu memang kan. awalnya begitu. Awalnya dulu begitu. Saya mendapatkannya begitu. Katakanlah di cakra mahkota gitu kan. Taud inti misalnya Ta'awud. gitu kan. Cakra ajna misalnya itu basmalah gitu kan. Cakra tenggorokan Iya. hamdalah. Cakra jantung syahadat kan gitu. Perut Iya. misalnya selawat Selalu. dan tin di situ adalah tasbih, tahmid, takbir, tarhil kan. Salawat ya tadi ya. Cakra seks misalnya tasbih, tahmid, takbir, talhil. Untuk Iya. cakra dasar kundalini katakanlah istighfar ya kan. 7 titik itu. Lalu kita berangkat kepada cakra atau latifah selanjutnya pada kembar ayang kan gitu. Pembukaan latifah kedua 7 anggota sujud ya kan. Lalu kita berangkat lagi ke latifah selanjutnya 7 latifah sodrun, kolbun, fuad, sama lubun nanti. Nah itu yang dibahas. Beda. Untuk praktisi memang hanya pada 7 titik itu. Nanti kalau di master kan sudah pada 7 titik sujud. Ibarat kata kalau praktisi itu pada posisi sedang berdiri sholatnya, ya nggak? Nah, kalau udah master, udah sujudnya, ruku dan sujud, ya kan? 7 titik itu. Nah, tahiyat baru nanti latifah yang terakhir, 7 latifah terakhir. Urutannya berarti kembar ayang, terus sujud, terus sodrun, Jadi terus gini, berdiri. tiga penempatan latifah ya. Pertama, latifah umum dasar yang dipakai oleh orang-orang misalnya metafisik ya, tenaga dalam dan sebagainya, bahkan reiki dan sebagainya, ilmu hikmah sebagainya. Dari ujung kepala sampai tulang ekor ya kan? Selanjutnya dari cakra Ajna. indra ke-7 sampai ke seterusnya ya. Dari sini telapak tangan, dengkul dan jempol. 7 anggota sujud itu cakra yang kedua. Penempatan cakra kedua atau latifah kedua. Latifah pertama 7 latifah pertama, 7 latifah kedua, yang terakhir 7 latifah ketiga. Itu nanti kepada latifah qalbi, latifah nafsi dan sebagainya. Posisinya berbeda, ilmunya juga itu lebih ke nanti tokohnya lebih kuat. Ya. Ada 3 penempatan latifah, beda kelas. Kata mah syariat, tarekat, nah ini baru hakikat nanti nih. Tuh. Oh gitu. Untuk menembus hakikat ya latifahnya dibuka yang sebetulnya SB itu udah dibuka 1 latifah gitu. Cuma kan artinya latifah itu hanya berfungsi untuk mengaktifkan ruhaninya saja dan pancarannya. Nanti latifah 7 yang terakhir itu posisinya sama tetapi beda caranya ataupun kedalamannya berbeda. Jadi kalau pertama itu sodrun, kolbun, nah fuad dengan lubun ini tersendiri nanti. Ini soalnya larinya ke hakikat ma'rifat, beda lagi.
Iya. YSB itu sebetulnya masih kerangka tarekat ya. Lembar Ayang dan yang lain masih di kerangka ilmu-ilmu Toriko. Nanti kalau udah kepada Latifatul Khomsah. Nah, ada yang Khomsah, ada yang Sab'ah ya. Beda lagi. Ada lagi nanti Latifah 33. Itu sebetulnya masih di Torikoh juga sih. Di Latifatu 33 Yasin Salur Batin itu ya. Yasin SB itu di Torikoh. Nanti semua tersambung lah 360 titik itu. Gitu. Iya. Gitu. Iya. Beda penempatan. Kalau Yasin Salur Batin itu nanti dari tulang ekor berkembang sampai dengan huruf Mim Muhammad sampai kepala kan gitu. Gitu. Pembangkitan Nur Muhammadnya. Ini Tapi semuanya dibuka lagi. Iya dibukain. Maksudnya bertahap ya. Sesuai dengan isyarahnya. Iya. Ya makanya kalau pengen yang instan, beli aja. Beli jadi. Borong Kang. Ayo borong Kang. Enggak. Itu mah gimana sirnya, Sirnya ke situ ya diambil. Oh gitu ya. Iyalah, biar berkah. Ya. Apa? Iya kalau dipisah mah. Harus dipisah itu tidurnya. Ampun. Nah, udah di luar pelatihan kan ya? Saya boleh dong main-main asap ya? Aduh, Masya Allah. Asap. Ya, sebetulnya Latifah itu kan perkara yang pembahasannya juga pembahasan Torigo, ya kan? Mursid gitu. Jarang. Langsung habis itu langsung ada. Hah? Mana? Apa Kang Alif? Halo ya? Ya. Ya, Itu gimana, kirain Kang Aan mau borong, terus nanti langsung buka praktek. Mal praktek ya? Aja. Enggak lah. Mal praktek. Enggak lah. Belum cukup umur. Itu belum cukup umur. Iya, Makanya kalau bahas kalau itu Torigo. banyak sekali memang. Iya. Iya, kebanyakan kan versi Ruqyah itu cuma taunya dari sisi bacaan aja ya. Iya. Nggak ngebahas tentang sukma. Nanti kita pada teknik yang menengah ini kita bahas tentang cara memanggil sukma yang hilang. Iya. Cara mencari dan memanggil ya Pak ya, mengembalikan. Ya, mengembalikan terus mencari buhul ataupun simpanan, sihir simpanan, sihir penempatan barang-barang gitu. Dan cara penanganannya. Iya. Ya, daftar ya ke Kang Ragil ya. Siap. Terus itu bahasan lagi saya belum begitu paham ini Pak Kiai. Yang mana? Kan ada itu beberapa pasien gitu kan yang di situ itu pengen punya anak katakanlah itu. Nah, isyarahnya itu secara sir itu dalam mimpinya itu udah dikasih. Oh gitu. Dan sudah melalui proses ruqyah berkali-kali, udah berobat herbal ke sana kemari, udah sampai banyak lah intinya. Gitu. Terus di situ saya itu merasakannya gini,
kejanggalannya ini anak kecil yang muncul di mimpi ini, saya tanyakan, apa dulu pernah keguguran kan gitu? Apa pernah terjadi sesuatu apa misalnya? Nah, kok yang saya pahami di situ, ternyata kayak si itu sih apa? Pernah keguguran 3 bulan atau 4 bulan gitu kan? Korin. Dikubur di belakang. Nah, akhirnya kan jadinya kayak bajang gitu ya, Bagi. Ya, korin. Ya, Ya. korin. Nah, yang kondisi seperti itu penanganan bajang ini seperti apa, Bagi? Supaya bisa keluar Anak ambar dari ya, dalam sebutnya ya, anak biasanya. ambar. Nah, Anak iya, ambar iya, iya, ataupun iya. korin. Ya, harus Iya, disempurnakan itu mah. Bacain Yasin Gojali aja. bacain Yasin Gojali ya. Sempurnakan. Sedekahin. Biar tuntas gitu loh. Sedekahin, cari 40 anak yatim. Biar sukmanya ini sempurna. Oh, gitu. Ya, Yasin misalnya ada 40 anak yatim atau sedekah ke anak yatim. Kalau nggak sanggup 40 misalnya 7, terserah. Lalu nanti kita makomnya itu disempurnain. Khawatir nggak sempurna. Kebanyakan di belakang rumah dan rumahnya kalau sekarang sudah terjadi, sudah dibongkar, sudah dijadikan kamar atau apa gimana lagi? Bongkar. Nggak bisa itu. Oh gitu. Nggak boleh. Kalau mau Oh, dipindahin. Udah nggak ada ya. Coba aja dulu disempurnain. Makanya kan nggak boleh kuburan dibangun jadi bangunan begitu. iya, iya, iya. Bisa jadi itu ngebelit dari, ya katakanlah, kesalahan dia. Kesalahan orang tuanya. Biasanya. Iya. Jadi kan ngebelit jadinya. Belit Iya, orang tuanya. kebanyakan. Kebanyakan gitu sih kan. Ada saya juga pernah begitu. Di kamar, tuh ini anak kecil siapa? Saya bilang. Oh ternyata telusuri kok ke belakang rumah. Oh kok saya lihat itu di situ ada kuburan. Iya kuburan anak saya. Oh nggak ada tandanya. Jadi lahir berapa bulan meninggal gitu ya. Atau kuburan. Itu sebaiknya kalau dipindah itu dipindah kumpul dengan kuburan yang lain gitu. Ya baiknya begitu. Kalau enggak yang penting begini, kayak di makam-makam di masjid itu tetap ada tandanya itu adalah kuburan ya kan. Kalau kita ngeliat ke masjid-masjid, tanda kan tuh ya kan ada tiang-tiang begitu gitu kan. Ada tanda lah itu kuburan dipindahin aja, sempurnain. Kuburan tuh haram dibangun bangunan di atasnya. Tidak boleh. Lihat di Mekah kuburannya batu. Iya. Haram. Oh, dikasih tanda yang penting ya, Pak ya. Meskipun itu sudah di dalam rumah itu ya. Betul. Oh, gitu. Karena kebanyakan orang-orang di sini tuh belum pada tahu dulu kalau keguguran, kalau apa itu mesti dikubur di belakang rumah, di bawah pohon atau apa kan gitu. Itu. Ya harus tandain kuburan itu makom. Nggak boleh dicampur-campur. Ya kan kecuali kayak Nabi Muhammad kan di Masjid Nabawi kan, itu juga kan dipisah. Tetap kan rumahnya jadi masjid ya enggak? Keliling. Tetap kuburan itu kuburan. Itu maksudnya dibacain Yasin Gojali itu pakai media nggak pakai? Yasin Gojali nggak perlu sih, nanti kan kita kan minta izin ya
Taruhnya kan minta izin. Misalnya ada hal dia tentang pemilihan, oh siapa kan gitu, udah dikasih nama belum? Banyak kan belum. Misalnya belum taruh ada makbaroh gitu kan, ataupun taruh walkorin gitu loh, walkorinnya. Rohnya kan udah nggak ada lah katakanlah ya. Ternyata korin si bayi tersebut, korin wali daya misalnya anaknya ini gitu. Ya Allah minta disempurnakan biar dia bisa mendapatkan kelayakan. Kadang-kadang kan gini, anak yang sudah meninggal dalam keadaan begitu tidak disempurnakan, ya itu ngebelit. Banyak kok, banyak kasusnya. Iya, bukan lagi masalah. Kalau di pelatihan ruqyah pada umumnya mah nggak akan ketemu, susah. Itu mah nggak ada penyelesaian. Iya. Nah, kejadiannya tuh kemarin malam itu gini, waktu saya ngeruqyah. Dia itu kan setiap kali mau dapat jodoh atau apa itu, kalau anaknya seneng, laki-lakinya nggak seneng. Kalau laki-lakinya seneng, dianya nggak seneng. Itu tanda-tanda juga. Dan selain itu, yang berkaitan dengan orang tuanya, ketika saya ruqyah, lah kok ada yang masuk di tubuhnya anak tersebut itu, cuman kayak itu, sedang lagi mau minum ASI ke ibunya, mulutnya itu gitu gerakannya. Nah, terus saya tanya, cuman suaranya kecil sekali. Setiap kali, kamu siapa? Cuman begitu saya itu kerasa ini kok seperti halnya dia kok minta sesuatu ke orang tuanya ini kan gitu. Terus saya tanyain, Bu, ngapunten, apa dulu Ibu pernah keguguran? Pernah 3 kali, katanya gitu. Nah, akhirnya, aduh. Ya terus, ini di mana Bu? Dikubur di mana? Di belakang rumah. Udah dikasih nama apa belum Bu? Oh, yang itu sudah. Yang salah satunya sudah. Oh gitu. Pantesan. Kok di situ rezeki, kesehatan itu turun drastis semuanya gitu. Bermasalahkan gitu. Kalau dukun mah itu ya, ahli hikmah dukun mah dipuasain itu biasanya. Oh gitu ya. Puasa 40 hari. Nanti disuruh-suruh. Gitu. Jadi ini ya, ngikutin ya. Ya, jadi kebocoran nih Kang Aang nih. Ya janganlah. Enggak lah, kan gak diajarin. Ya kan ada, tapi caranya. Cukup tahu aja. Nggak, cukup tahu aja bener-bener Bu Yana. Itu puasa 40 hari, lalu puasain, kasih nama, nanti setiap itu dikasih jajan, misalnya. Ya musrik ini ya sebetulnya caranya. Ya, Cuman diketahui aja. Misalnya Ya. dibeliin baju, dibeliin makanan, tapi nanti sedekah gitu. Sedekah tapi nanti dia yang dapat. Usianya udah berapa tahun, misalnya udah 9 tahun, udah ngomong begini, ya udah beliin baju, pakaian, pas lebaran. Persis kita jadi mengkondisikan dia seperti hidup. Nanti kalau ada makanan, disiapin makanannya. Kita makan, dia juga makan gitu. Tapi enggak. Ambar. Ya. Tapi yang baik itu seperti apa Pak Kiai? Sempurnaan, balikin lagi. Sempurnakan aja. Itu bukan hanya anak ambar, orang yang sudah meninggal tidak terima langit dan bumi juga sama gitu kasusnya. Tabrakan gitu ya. Ya, dia melakukan maksiat meninggal, kan tidak diterima. Sukmanya ya, sukmanya. Ya.
korinnya. Mm-mm. Udah terima langit dan bumi. Maka dia menggantung. Mm-mm. Udah menggantung, sebetulnya dia minta tolong ke sana ke sini, tapi nggak ada yang ngerti. Iya. Yang parahnya Akhirnya kadang-kadang dimanfaatkan oleh para dukun. Karena dia kan sebetulnya antara jin ya. Jin korin ya, bukan jin yang malakut. Kalau Iya. korin malakut kan atid, ya kan? Kalau koriyuhum miladaya atid, ya kan? Malaikat yang nur yang kita pelajari itu. Kalau yang korin itu dia bentuknya kasar, bisa kelihatan. Kalau yang SB yang kita itu susah kelihatannya. Ngewujudnya susah. Tergantung pembelajarannya itu. Iya betul. Jadi Ya, ngajikan aja cukup sama sedekah itu, Pak. Ya cukup, itu penebusnya. Penebus Penebusnya itu, untuk menyempurnakan sukmanya, biar dia juga katakanlah dari ghairi maujud kembali kepada ghairi maujud gitu loh. Seperti ruhnya, ikut dengan ruhnya gitu loh. Dari tiada, karena sukma ini kan sebetulnya hanya pancaran ya. Iya. Pancaran ruhnya. Seharusnya dia udah pergi dengan ruhnya, tetapi kenapa dia masih tertinggal? Biasanya belum disempurnakan. Dalam artian gini, ada kesalahan. Jadi Allah sengaja menunda itu biar orang tuanya melakukan pembenahan. Iya. Selama tidak dibenahi ya jangan anggap, bahasa kasarnya mah hukuman lah. Iya. Hukuman dari Allah, dia tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan. Gitu. Jadi kalau ngirim doanya itu disebutin ruh sama korinnya ya, Pak. Ya, betul. Biar dia jadi ini lagi, katakan korin itu kan asar yang roh gitu kan, pancaran daripada roh. Maka seharusnya dia ikut. Nah, kenapa nggak ikut? Soalnya memang ada tugas dari Allah supaya disempurnakan. Orang tuanya ini supaya sadar. Kalau sadar dan sudah dilakukan, insya Allah hilang dan kembali normal pada posisi awal. Kebanyakan begitu. Kang Ragil meditasinya nggak habis-habis ini dari tadi. Gambarnya meditasi. Meditasi melulu. Nggak habis. Ini tuh fotonya lagi meditasi. Itu berarti biar dingin terus badan. Itu meditasi paling mahal itu di Raja Ampat itu. Oh gitu ya? Kesananya mahal ya. Kesananya aja berapa tiketnya? Abinya dibiayain Meditasi yuk. Meditasi umroh yuk. Ayo gitu. Ya umroh. Umroh. Enak di Mekah itu. Di Madinah juga. Di Raudhah itu. Masya Allah. Kajiannya pas lagi umroh, Bu ya. Wah, kayaknya. umroh gitu. Pada umroh gitu. Saya pengennya begitu sih. Iya, bener. Amin. Saya nanti mukim di sana gitu. Iya, bener. Jadi kalau pengen ketemu saya, umroh dulu baru bisa ketemu. Umroh dulu, bener. Aduh. Kalau nggak inget mah dulu mungkin. Kalau di Jabah mungkin saya nggak pulang gitu waktu itu. Nggak ada yang tunjuk HP kali. Iya bener.
Tegur saya juga, kamu ini sombong amat. Sombong kenapa? Di Mekah mintanya nggak mau pulang. Lah, orang nggak pengen pulang, nggak inget anak istri. Nah itulah, terus karena inget aja. Jadi, kalau nggak inget tuh nggak pengen pulang. Udah, saya pengen di sini aja ya Allah. Bener. Iya, bener. Bisa ke arahnya sana pasti. Nggak inget apa-apa lagi. Saking nyamannya. Aduh. Tapi ternyata kepake loh yang 7KP di sana itu. Kayaknya di sana Ada yang itu, bukain. Ada yang bukain portalnya. ya maksudnya gini. Terus terang aja, di dalam ilmu syariat itu yang kita pelajari itu kan banyak perdebatan ya. Iya. Antara haram dan mubah lah bahasa Arab. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak dalilnya segala macam lah, banyak lah. Ya di sana saya, ya Allah, kalau memang ilmu yang saya pelajari ini katakanlah haram, kata orang-orang kebanyakan, yang orang-orang katakanlah Salafi atau Wahabi, dengan dalil-dalil yang ada, maka saya bilang hukum saya di sini, jangan saya kembali ke Indonesia dalam keadaan Dosa. yang membawa sesuatu yang haram yang tidak diperkenankan. Itu saya lagi tahu pinta aja doanya. Ya malah dikasih HSM. Masya Allah. Gitu. Iya. Iya, Masya Allah. Tahu yang saya bacakan itu ketika tawaf apa coba? TA. Tawaf itu baca TA ya. Betul. Pertama baru yang disunahkan gitu kan. Yang selanjutnya TA melulu itu TA. Makanya kalau baca TA itu langsung tembus sebetulnya. Sudah saya ikrarkan di sana TA itu. Iya. Udah ada jejaknya ya Bu Yaya di sana ya. Ya, tinggal ngikutin aja. Iya, tinggal ikut. Paham. Nah, ternyata masih bisa mendeteksi dan segala macam. Makanya ada orang yang kerja di Riyadh itu nempel aja sama saya. Sampai dia pulang dari Saudi langsung ke rumah. Riyadh, saya nanti pulang deh ke Banten katanya. Saya mau ke rumah. Iya sih. Cuma gara-gara begitu doang. Karena orang tuanya ibunya ini ikut satu kloter sama saya. Ngobrol. Nggak tahu ngobrol. Saya bilang, Kang, nggak tahu kenapa ngomong aja. Jeplak. Lagi ribut sama orang ya, saya bilang. Dia diem aja kan. Kok tahu sih katanya. Ya enggak, kali aja. Iya bener. Sama orang ini ya, saya bilang. Iya bener. Pakaiannya begini, gayanya begitu. Iya bener. Udah itu. Itu Kang Aang, Kang Ragil, Kang Alip. Rokok selalu disediakan. Makanan dibawain. Waduh, salah. pokoknya servis ya Bu Yaya. Servis, full servis. Kemana-mana diantar. Sholat Benar, ikut benar. melulu. Itu mah orang. Iya. Insya Allah. Iya. Gitu ya. Saya bilang, saya sih bisa. Biasanya ya ke Allah alam. Madinah dan Mekah itu udah nggak bisa loh ilmu-ilmu begitu kalau memang tidak dari ridha Allah, bahasa kasarnya ya yang kita ketahui. Luntur itu apalagi ilmu-ilmu kodam masuk sana udah selesai, Hilang nggak bisa masuk. Betul. Nggak bisa dipakai. Mau di sini jawaranya sehebat apapun di sana netral. Hilang. Netral. Iya benar Bu ya. Cerita itu kan ada itu si Akiki kan gitu ya, pakai tasbih gitu bawa ke sana, hilang. Netral. Iya. Netral hilang. Banyak. Ada juga tuh Pak Haji tuh. Pakai cincin. Cincin ini dapat narik. Hijau gitu.
ada khodamnya. Itu masuk ke Mekah, lompat cincinnya. Batunya doang lompat. Kalau jatuh kan gini ya, jatuh gitu ya. Dia lagi begini, bung ke atas. Dia pegang Ke ojek. atas. Dicopot, mental. Ya. Heeh. Iya, iya, iya. Nggak kuat. Dia bilang, saya juga pakai cincin yang lafad itu. Iya. Tapi selama umroh saya nggak pernah pakai. Ngapain sih pakai cincin ini kan begitu. Kan ya itu doang. Saya ini mau nembus Hajar Aswad nih. Kenapa ya Allah? Ada apa? Masih banyak dosa lagi. Jam 2:30 pulang dari tahajud ya di Mekah, pulang kan menjelang subuh. Tidur saya. Tidur mimpi pulang ke Serang, ngambil cincin lafad itu. Nah pulangnya saya dihadang preman 4 orang. Tapi inilah habis ngambil cincin itu langsung bisa ditembus sama saya. Pulang lagi. Pas menjelang subuh itu bangun. Selama di Mekah, di Madinah itu kan nggak pernah mimpi saya. Maksudnya apa ya? Gitu aja. Ya udah saya pakai aja cincinnya. Subhanallah biidznillah. Baru Bismillahi Allahu Akbar, disedot tangan saya masuk aja langsung Hajar Aswad. Kayak ditarik tangan itu tuh ketika di Multazam gitu. Bismillahi Allahu Akbar. Wah, tangan saya ini ditarik itu. Sudah. Ya Allah, ya Allah. Langsung masuk Hajar Aswad. Di situ Masya Allah. Harus pakai ini. Apa ya? Wah. Padahal cincin juga bukan apa-apa, cincin biasa, cuman ngebentuk secara alam lah gitu, seperti lafad. Enggak, bukan dapat narik, bukan dari beli, dapat beli. Nggak ngerti saya juga kenapa begitu. Gitu. Jarang dipakai sama saya. Ada yang nawar waktu itu 15 juta nggak saya kasih. Ngapain? Bukan masalah cincinnya, masalah kenangannya. Gimana rukyah mandirinya Kang Alip, Kang Indra? Wah ada Kang Indra, Masya Allah. Terlihat. Kang Indra udah sehat? Oh, alhamdulillah Buya masih sedikit sakit. Oh masih. Alhamdulillah aja lah. Barusan Tetap ya. Nanti mudah-mudahan rutin lah. Tetap kita tiap minggu kita bahas lagi, kita ulang lagi ya materi ini. Kita mutolaah lagi bagaimana perkembangannya. Itu sebulan sekali. Ya mungkin pembahasan kalau ada maksudnya kayak peserta baru gitu, rukyah gitu kan, kita bahas lagi namanya mutolaah, mereview kembali kan, kadang sering lupa apa. Yang kedua maksudnya kita juga merutinkan, biarin aja nggak ada yang daftar juga, maupun 1, 2 biarin aja, kita lagi siar gitu. Ada nggak ada peserta, jangan menyurutkan terus aja. Ya nggak? Setuju kan? Ya Buya. Bu ya, setuju. Oke, ada lagi? Tanyain. Asar, saya harus ke Tangerang bisa Asar. Hagil udah di save ya Kang Ragil ya? Apa Kang apa? Sudah Bu ya.